Manusia itu tidak malas, mereka hanya memiliki tujuan yang lemah, yaitu tujuan yang tidak menginspirasi mereka. Bab 8. Cara mengetahui strategi seseorang. Mulailah dari awal, kata sang raja dengan sedih, dan pergilah hingga kau tiba di garis akhir, lalu berhentilah. Pernahkah Anda melihat seorang ahli kunci bekerja? Kelihatannya seperti sihir. Dia bermain-main dengan sebuah kunci, mendengar sesuatu yang tidak bisa Anda dengar, melihat sesuatu yang tidak bisa Anda lihat, merasakan sesuatu yang tidak bisa Anda rasakan, dan entah bagaimana dia bisa berhasil mengetahui nomor kombinasi sebuah brankas. Komunikator handal juga bekerja dengan cara yang sama. Anda bisa mengetahui sintaksis pikiran siapapun. Anda dapat mengetahui nomor kombinasi dari brankas pikirannya atau pikiran Anda sendiri dengan berpikir seperti ahli kunci. Anda harus mencari sesuatu yang tidak Anda lihat sebelumnya, mendengar sesuatu yang tidak Anda dengar sebelumnya, merasakan sesuatu yang tidak Anda rasakan sebelumnya, dan mengajukan pertanyaan yang tidak pernah Anda tanyakan sebelumnya. Jika Anda melakukannya dengan anggun dan penuh perhatian, maka Anda bisa mengetahui strategi siapapun dalam situasi apapun. Anda bisa mengetahui cara memberikan apa yang sebenarnya mereka inginkan, dan Anda bisa mengajarkan kepada mereka bagaimana melakukan hal yang sama untuk diri mereka. Kunci untuk mengetahui strategi adalah dengan menyadari bahwa orang-orang akan mengatakan kepada Anda apapun yang ingin Anda ketahui tentang strategi mereka. Mereka akan mengatakan kepada Anda secara langsung. Mereka akan mengatakan kepada Anda melalui bagaimana mereka menggerakkan tubuh mereka. Mereka bahkan akan mengatakan kepada Anda melalui bagaimana mereka menggunakan mata mereka. Anda bisa belajar membaca seseorang semahir seperti Anda belajar membaca peta atau buku. Ingatlah bahwa strategi merupakan urutan bayangan yang khusus: visual, auditori, kinestetik, pencium, perasa, yang menciptakan hasil tertentu. Yang harus Anda lakukan meminta orang untuk melakukan strategi mereka dan memperhatikan dengan seksama apa yang khususnya mereka lakukan saat kembali menggunakan strategi tersebut. Sebelum Anda bisa mengetahui strategi dengan efektif, Anda harus mengetahui apa yang harus Anda cari, petunjuk apa yang memberitahu bagian sistem saraf mana yang digunakan seseorang kapanpun juga. Selain itu, penting juga bagi Anda untuk mengetahui beberapa kecenderungan umum yang dimiliki orang-orang yang menggunakan kecenderungan tersebut untuk menciptakan hubungan dan hasil yang lebih baik. Misalnya, orang-orang cenderung lebih banyak menggunakan bagian neurologi tertentu mereka, visual, auditori, atau kinestetik, dibandingkan bagian yang lain. Sama seperti sebagian orang yang menggunakan tangan kanan dan sebagian lainnya kidal. Orang-orang cenderung lebih memilih satu cara dibandingkan cara yang lain. Namun, sebelum mengetahui strategi seseorang, kita harus mengetahui sistem pembayangan utama mereka. Orang yang sistem pembayangannya visual cenderung melihat dunia melalui gambar, sehingga mereka mencapai kekuatan terbesar mereka dengan menggunakan bagian visual dari otak mereka. Karena mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan gambar di dalam otak mereka, orang-orang visual cenderung berbicara dengan cepat. Mereka tidak peduli bagaimana mereka mengucapkannya. Mereka hanya berusaha untuk mengubah kata-kata menjadi gambar. Orang-orang ini cenderung berbicara menggunakan metafora visual. Mereka membicarakan tentang bagaimana bentuk sesuatu, pola apa yang mereka lihat sedang muncul, apakah sesuatu itu terlihat terang atau gelap. Orang yang lebih auditori cenderung lebih selektif dengan kata-kata yang mereka gunakan. Mereka memiliki suara yang lebih menggema dan bicara mereka lebih pelan, lebih berirama, dan lebih terarah. Karena kata-kata sangat berarti bagi mereka, maka berhati-hatilah dengan hal yang mereka katakan. Mereka cenderung berkata seperti kedengarannya benar, atau kita bisa mendengar apa yang sedang kau katakan, atau semuanya klik. Orang yang lebih kinestetik cenderung lebih pelan lagi. Mereka umumnya bereaksi terhadap perasaan. Suara mereka cenderung berat dan kata-kata mereka sering keluar dengan pelan bak tetesan sirup. Orang yang kinestetik menggunakan metafora dari dunia fisik.
Mereka selalu memegang sesuatu yang konkret, sesuatu itu berat dan kuat, dan mereka haus bersentuhan dengan sesuatu tersebut. Mereka mengatakan sesuatu seperti, "Aku mencari sebuah jawaban tetapi belum berhasil menemukannya." Semua orang memiliki unsur dari ketiga cara tersebut, tetapi sebagian besar orang memiliki suatu sistem yang mendominasi. Namun, Anda mempelajari tentang strategi seseorang untuk mengetahui bagaimana mereka mengambil keputusan. Anda juga harus mengetahui sistem pembayangan utama mereka agar bisa menyampaikan pesan Anda dan cara yang benar. Jika Anda berhadapan dengan orang yang visual, maka jangan berbicara dengan pelan. Ambillah nafas dan berbicaralah dengan pelan. Anda akan membuat orang tersebut gila. Anda harus berbicara dengan keras agar pesan Anda sesuai dengan cara kerja pikiran orang tersebut. Hanya dengan melihat orang dan mendengarkan apa yang mereka katakan, Anda bisa segera mengetahui sistem mana yang mereka gunakan. Dan NLP menggunakan indikator yang lebih spesifik mengenai apa yang sedang terjadi dalam pikiran seseorang. Pepatah lama mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Namun, baru akhir-akhir ini saja kita mengetahui bahwa pepatah tersebut benar. Tidak ada yang aneh mengenai hal ini. Hanya dengan menjadi pengamat dan melihat mata seseorang, Anda bisa segera melihat sistem pembayangan apa yang digunakan orang tersebut pada waktu itu, yaitu visual, auditori, atau kinestetik. Jawablah pertanyaan ini. Apa warna lilin di kue ulang tahun Anda saat Anda berusia 12 tahun? Luangkan waktu sejenak dan ingat-ingatlah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, 90% dari Anda memandang ke atas dan ke kiri. Begitulah cara orang menggunakan tangan kanannya dan bahkan sebagian orang kidal mengakses gambar visual yang mereka ingat. Berikut ini pertanyaan yang lain. Bagaimana wajah Mickey Mouse jika memiliki jenggot? Luangkanlah waktu untuk membayangkannya. Kali ini, mata Anda mungkin melihat ke atas atau melirik ke kanan. Begitulah mata orang-orang mengakses gambar yang telah disusun. Jadi, hanya dengan melihat mata seseorang, Anda mungkin bisa mengetahui sistem panca indera yang mereka gunakan. Dengan membaca mata mereka, Anda bisa membaca strategi mereka. Ingatlah bahwa strategi merupakan rangkaian bayangan yang membuat seseorang bisa mengerjakan tugas tertentu. Rangkaian tersebut memberitahu Anda bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Hafalkan tabel berikut ini agar Anda bisa memahami dan mengenali petunjuk-petunjuk melalui mata. Mengobrollah dengan seseorang dan amatilah gerakan matanya. Ajukan pertanyaan yang mengharuskannya untuk mengingat gambar, suara, atau perasaan ke arah manakah mata mereka bergerak setiap ditanya. Buktikanlah sendiri kalau tabel di bawah ini begitu berguna. Berikut ini ada beberapa jenis pertanyaan yang bisa Anda tanyakan untuk mendapatkan berbagai jenis tanggapan tertentu. Untuk mendapatkan gambar yang diingat secara visual, Anda dapat bertanya, berapa jumlah jendela di rumah Anda? Apa hal pertama yang Anda lihat saat bangun di pagi hari? Bagaimana wajah kekasih Anda saat Anda berusia 16 tahun? Kamar mana yang paling gelap di rumah Anda? Teman Anda yang mana yang rambutnya paling pendek? Apa warna sepeda pertama Anda? Binatang terkecil apa yang Anda lihat saat terakhir kali pergi ke kebun binatang? Apa warna rambut guru pertama Anda? Bayangkan berbagai warna di kamar tidur Anda. Untuk mendapatkan disusun secara visual, Anda dapat bertanya, bagaimana wajah Anda seandainya Anda memiliki 3 mata? Bayangkan seorang polisi memiliki surai singa dan ekor kelinci serta sayap elang. Bayangkan kaki langit di kota Anda menghilang bak gulungan asap. Bisakah Anda membayangkan diri Anda berambut emas? Untuk mendapatkan diingat secara auditori, Anda dapat bertanya, apa hal pertama yang Anda katakan hari ini? Apa hal pertama yang dikatakan seseorang kepada Anda hari ini? Sebutkan salah satu lagu kesukaan Anda saat Anda kecil. Suara alam apa yang paling Anda senangi? Apa kata ketujuh dalam Sumpah Setia? Apa kata ke-9 dalam lagu Mary Has a Little Lamb? Nyanyikanlah The Rose dalam hati.
Dengarkanlah bunyi air terjun kecil di hari musim panas yang tenang dalam pikiran Anda. Dengarkanlah lagu kesukaan Anda dalam pikiran Anda. Pintu yang mana di rumah Anda yang menutupnya paling keras? Mana yang lebih pelan, bunyi pintu mobil Anda atau tutup koper Anda? Siapakah teman Anda yang suaranya paling merdu? Untuk mendapatkan disusun secara auditori, Anda dapat bertanya, seandainya Anda bisa bertanya mengenai Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, dan John F. Kennedy, pertanyaan apa yang akan Anda ajukan? Apa yang akan Anda katakan seandainya seseorang bertanya kepada Anda, bagaimana kita bisa menghilangkan kemungkinan perang nuklir? Bayangkan bunyi klakson mobil menjadi bunyi seruling. Untuk mendapatkan dialog internal auditori, Anda dapat bertanya, ulangilah pertanyaan ini dalam hati. Apa yang paling penting dalam hidup saat ini? Untuk mendapatkan kata-kata kinestetik, Anda dapat bertanya, bayangkanlah bagaimana rasanya es meleleh di tangan Anda. Bagaimana perasaan Anda pagi ini setelah bangun tidur? Bayangkan bagaimana rasa sebatang kayu berubah menjadi sutra. Sedingin apa air laut saat terakhir kali Anda merasakannya? Karpet yang mana yang paling lembut di rumah Anda? Bayangkan Anda duduk di bak mandi air panas yang menyenangkan. Bayangkan bagaimana rasanya menyentuh tangan Anda ke kulit kayu yang kasar di atas lumut yang lembut dan dingin. Saat orang yang menyampaikan informasi di dalam pikirannya, mereka menggerakkan mata. Meskipun gerakan itu mungkin kecil, hal ini terjadi pada orang yang menggunakan tangan kanan yang biasanya teratur dan rangkaian yang dihasilkannya sistematis. Catatan, ada beberapa orang yang teratur dengan cara sebaliknya, yaitu kanan ke kiri. Gerakan mata membuat Anda bisa mengetahui apa yang dipikirkan seseorang mengenai dunianya. Bayangan seseorang mengenai dunianya merupakan peta kenyataan dan peta setiap orang khas orang tersebut. Misalnya, jika mata seorang bergerak ke atas lalu ke kiri, dia hanya membayangkan sesuatu dari kenangannya. Jika sekarang matanya bergerak ke kiri, maka dia mendengarkan sesuatu. Saat matanya bergerak ke kanan, orang tersebut mengakses bagian kinestetik dari sistem bayangannya. Dengan cara yang sama, jika Anda kesulitan mengingat sesuatu, mungkin itu karena Anda tidak menggerakkan mata Anda ke arah yang memberi Anda akses yang lancar ke informasi yang Anda butuhkan. Jika Anda mencoba mengingat sesuatu yang Anda lihat beberapa hari yang lalu, melihat ke arah kanan bawah tidak akan membantu Anda melihat gambar tersebut. Namun, jika Anda melihat ke arah kiri atas, maka Anda akan mendapati diri Anda bisa mengingat informasi tersebut dengan cepat. Begitu Anda mengetahui di mana harus mencari informasi yang tersimpan di dalam otak, Anda bisa mendapatkan informasi tersebut dengan cepat dan mudah. Bagi sekitar 5-10% orang, arah dari petunjuk untuk mengakses ini akan terbalik. Lihatlah apakah Anda bisa menemukan orang teman kidal atau orang yang bisa menggunakan tangan kanan dan kiri dengan baik memiliki petunjuk untuk mengakses yang terbalik. Aspek lain dari fisiologi seseorang memberi kita petunjuk mengenai strategi mereka. Saat seseorang menghela nafas panjang di dalam dada, maka dia sedang berpikir secara visual. Saat nafasnya tenang dari diafragma atau seluruh dada, maka mereka sedang berpikir secara auditori. Nafas panjang di bawah perut menunjukkan seorang yang sedang berpikir secara kinestetik. Amatilah 3 orang yang sedang bernafas dan perhatikan tingkat dan letak nafas mereka. Suara juga sama ekspresifnya. Orang visual berbicara dengan cepat dan biasanya nada suaranya melengking tinggi, sengau atau tegang. Namun suara yang rendah, dalam dan pelan biasanya kinestetik. Nada suara yang berirama, jelas dan bergema menunjukkan seorang sedang berpikir secara auditori. Anda bahkan bisa membaca warna kulit. Saat Anda berpikir secara visual, wajah Anda cenderung semakin pucat. Wajah yang memerah menunjukkan seorang sedang berpikir secara kinestetik. Saat kepala seseorang mendongak, biasanya sedang berpikir secara visual. Jika kepalanya seimbang atau sedikit miring, seperti sedang mendengarkan, dia sedang berpikir secara auditori. Jika kepalanya menunduk atau otot lehernya santai, maka dia sedang berpikir secara kinestetik. Jadi, bahkan dengan berkomunikasi sedikit mungkin, Anda bisa mengetahui dengan jelas berbagai petunjuk pasti tentang cara kerja pikiran seseorang
dan pesan macam apa yang dia gunakan untuk tanggapi. Cara paling mudah untuk mengetahui strategi adalah dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Ingatlah bahwa ada strategi untuk apapun. Untuk membeli dan menjual, agar termotivasi atau jatuh cinta, menarik orang dan menjadi kreatif, saya ingin membahas beberapa di antaranya bersama Anda. Cara terbaik untuk belajar bukan dengan mengamati, tetapi dengan melakukannya. Jadi lakukanlah berbagai latihan ini dengan orang lain jika memungkinkan. Sinyal mengakses mata. VR, visual remember atau mengingat secara visual. Melihat gambar sesuatu yang dilihat sebelumnya dengan cara seperti sebelumnya. Contoh pertanyaan yang biasanya memunculkan proses berpikir seperti ini termasuk apa warna mata ibu Anda dan bagaimana bentuk jas Anda. VC, visual constructed, disusun secara visual. Melihat gambar sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya atau melihat sesuatu dengan cara yang berbeda dari yang sebelumnya. Pertanyaan yang biasanya memunculkan proses berpikir seperti ini termasuk bagaimana bentuk kuda Nil oranye berbintik ungu dan bagaimana wajah Anda dari sisi lain ruangan ini. AR, auditory remember, mengingat secara auditori, mengingat bunyi yang didengar sebelumnya. Pertanyaan yang biasanya memunculkan proses berpikir seperti ini termasuk apa yang tadi terakhir saya katakan dan bagaimana bunyi jam alarm Anda. AC atau auditory constructed, disusun secara auditori, mendengar kata-kata yang tidak pernah didengar dengan cara seperti itu sebelumnya, menyusun bunyi atau frase dengan cara baru. Pertanyaan yang cenderung memunculkan proses berpikir seperti ini termasuk seandainya Anda menciptakan sebuah lagu baru, sekarang lagunya akan seperti apa? Dan AD, auditory digital atau digital auditory, berbicara pada diri sendiri. Pertanyaan yang cenderung memunculkan proses berpikir seperti ini termasuk katakan sesuatu yang sering Anda katakan kepada diri Anda sendiri dan ucapkanlah sumpah setia. K atau kinestetik, emosi perasaan, sentuhan indera praba atau perasaan proprioseptif atau merasakan gerakan otot. Pertanyaan yang memunculkan proses berpikir seperti ini termasuk bagaimana perasaan menjadi bahagia, bagaimana rasanya menyentuh buah pohon cemara, dan bagaimana rasanya berlari. Kunci untuk mengetahui strategi orang lain adalah dengan menempatkan orang tersebut dalam kondisi terhubung penuh, sehingga dia tidak memiliki pilihan kecuali memberitahu Anda apa strateginya. Jika tidak secara lisan, maka nonverbal dengan gerakan mata, perubahan bahasa tubuh, dan sebagainya. Kondisi merupakan cara untuk mengetahui strategi. Kondisi merupakan tombol yang membuka sirkuit menuju alam bawah sadar seseorang. Mencoba mengetahui strategi saat seseorang tidak berada dalam kondisi terhubung penuh sama dengan mencoba membuat roti panggang, tetapi alat pemanggangnya belum dicolokkan. Sama seperti mencoba menyalakan mobil tanpa baterai. Anda tidak membutuhkan diskusi intelektual. Yang Anda butuhkan adalah orang tersebut mengalami kembali kondisi tersebut dan sintaksis yang menghasilkannya. Sekali lagi, anggaplah strategi seperti resep. Jika Anda bertemu seorang koki yang membuat kue terenak di dunia, Anda mungkin kecewa ketika mengetahui koki itu tidak mengetahui dengan pasti bagaimana dia membuat kue tersebut. Dia melakukannya secara tidak sadar. Dia tidak bisa menjawab jika Anda bertanya jumlah bahannya. Dia mungkin berkata, entahlah, sedikit ini dan sedikit itu. Jadi daripada memintanya untuk memberitahu Anda, lebih baik biarkan dia menunjukkan kepada Anda, ajak dia ke dapur dan biarkan dia membuat kue. Anda akan melihat setiap langkah yang dilakukannya, dan sebelum dia memasukkan sedikit ini dan itu, Anda harus segera mengambil dan mengukurnya, dan mengikuti koki tersebut ke sepanjang proses, yaitu dengan mencatat bahan, jumlah, dan sintaksisnya, maka Anda memiliki resep yang bisa Anda tiru di masa mendatang. Mendapatkan strategi juga sama persis. Anda harus mengajak orang tersebut kembali ke dapur, kembali ke saat dia mengalami kondisi tertentu, dan kemudian mengetahui apa hal pertama yang menyebabkan orang tersebut berada dalam kondisi itu. Apakah sesuatu yang dia lihat atau dengar, atau sentuhan sesuatu atau seseorang,
Setelah dia memberitahu Anda apa yang terjadi, maka perhatikan dia dan bertanyalah selanjutnya apa yang membuat Anda berada dalam kondisi itu. Apakah dan seterusnya hingga dia berada di dalam kondisi yang sedang Anda kejar. Mengetahui strategi juga menggunakan pola ini. Anda harus memastikan orang tersebut berada dalam kondisi yang tepat dengan memintanya mengingat saat dia termotivasi atau merasa dicintai, atau merasa kreatif, atau strategi apapun yang ingin Anda ketahui. Kemudian minta orang tersebut untuk menyusun kembali strateginya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang jelas dan singkat tentang sintaksis dari apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan. Terakhir, setelah Anda memiliki sintaksisnya, dapatkan submodalitas strateginya. Cari tahulah gambar, bunyi, dan sensasi apa yang menyebabkan orang itu berada dalam kondisi tersebut, sebesar apa gambarnya, nada suaranya. Cobalah teknik ini untuk mendapatkan strategi motivasi dengan orang lain. Pertama, buatlah orang lain berada dalam kondisi yang mau menerima. Tanyalah, bisakah Anda mengingat masa saat Anda sedang termotivasi untuk melakukan sesuatu? Anda sedang mencari jawaban yang selaras, yaitu jawaban di mana suara dan bahasa tubuh orang tersebut memberi Anda pesan yang sama dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Ingatlah bahwa dia tidak akan menyadari sebagian besar rangkaiannya. Jika ini adalah bagian dari perilaku yang selama beberapa saat, maka dia melakukannya dengan sangat cepat. Untuk mengetahui setiap langkahnya, Anda harus memintanya untuk berbicara dengan pelan dan kemudian memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakannya dan apa yang ditunjukkan oleh mata dan tubuhnya. Apa maksudnya jika Anda bertanya kepada seseorang, bisakah Anda mengingat saat Anda merasa sangat termotivasi dan orang itu mengangkat bahu lalu berkata, ya, itu berarti dia belum berada dalam kondisi yang Anda inginkan. Terkadang seseorang akan berkata ya dan menggelengkan kepala jika tidak. Sama saja dia tidak terhubung dengan pengalaman itu. Dia belum dalam kondisi tersebut. Jadi untuk harus memastikan dia masuk dalam pengalaman yang menempatkannya dalam kondisi yang tepat. Jadi Anda bertanya, bisakah Anda mengingat waktu tertentu saat Anda sangat termotivasi melakukan sesuatu? Bisakah Anda kembali ke masa itu dan mengingat kembali pengalaman itu? Cara itu hampir selalu berhasil. Saat Anda berhasil membuatnya berada dalam kondisi terlibat, tanyalah, karena Anda teringat dengan masa itu, apa hal pertama yang membuat Anda sangat termotivasi? Apakah sesuatu yang kau lihat, sesuatu yang Anda dengar, ataukah sentuhan sesuatu atau seseorang? Jika dia menjawab bahwa dia pernah mendengar pidato yang menggugah semangat dan sangat cepat merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu, maka strategi motivasinya dimulai dengan external auditory atau AE. Anda tidak akan bisa memotivasinya dengan menunjukkan sesuatu kepadanya atau dengan memintanya melakukan kegiatan fisik. Dia menanggapi kata-kata dan suara dengan baik. Sekarang Anda mengetahui cara menarik perhatiannya, namun bukan itu strategi keseluruhannya. Orang menanggapi sesuatu secara eksternal dan internal. Jadi Anda harus mengetahui bagian internal dari strateginya. Selanjutnya tanyalah, setelah Anda mendengar sesuatu itu, apa yang selanjutnya membuat Anda sangat termotivasi untuk melakukan sesuatu? Apakah Anda membayangkan sesuatu dalam pikiran Anda? Apakah Anda mengatakan sesuatu kepada diri sendiri? Atau apakah Anda merasakan perasaan atau emosi tertentu? Jika dia menjawab bahwa dia membayangkan sesuatu dalam pikirannya, maka bagian kedua dari strateginya adalah internal visual atau VI. Setelah dia mendengar sesuatu yang memotivasinya, dia segera membentuk bayangan yang membuatnya lebih termotivasi. Kemungkinan besar bayangan itulah yang membuatnya memusatkan perhatian pada apa yang ingin dilakukannya. Proses mengetahui strategi. Bisakah Anda mengingat saat Anda sangat X? Bisakah Anda mengingat waktu khususnya? Kembalilah ke masa itu dan alamilah buat mereka berada dalam kondisi tersebut. Saat Anda mengingat masa itu, biarkan mereka terus berada dalam kondisi tersebut. Apa hal pertama yang membuat Anda menjadi X? Apakah sesuatu yang Anda lihat? Apakah sesuatu yang Anda dengar? Apakah sentuhan sesuatu atau seseorang?
Apa hal pertama yang membuat Anda sangat X? Setelah Anda melihat, mendengar, atau disentuh, apa yang selanjutnya membuat Anda sangat X? Apakah Anda membayangkan sesuatu di dalam pikiran Anda, mengatakan sesuatu kepada diri Anda sendiri, merasakan perasaan atau emosi tertentu? Apa yang selanjutnya membuat Anda menjadi X? Setelah A dan B melihat sesuatu, mengatakan sesuatu kepada diri Anda sendiri, dan selanjutnya, apa yang selanjutnya membuat Anda sangat X? Apakah Anda membayangkan sesuatu dalam pikiran Anda, mengatakan sesuatu kepada diri Anda sendiri, merasakan perasaan atau emosi tertentu, atau apakah sesuatu yang lain terjadi? Apa yang selanjutnya membuat Anda menjadi X? Tanyalah apakah orang tersebut sangat X pada titik ini, tertarik, termotivasi apapun. Jika ya, proses mengetahui strategi selesai. Jika tidak, lanjutkan sintaksis mengetahui strategi ini hingga kondisi berakhir. Langkah selanjutnya adalah mengetahui submodalitas, khususnya pada setiap bayangan dalam strategi orang ini. Jadi, jika langkah pertama dari strategi tersebut adalah visual, maka tanyalah bagaimana dengan yang Anda lihat, eksternal visual. Lalu tanyalah apa yang istimewa dengan apa yang Anda lihat sehingga memotivasi Anda. Apakah ukurannya, tingkat kecemerlangannya, caranya bergerak. Lanjutkan proses ini hingga Anda mendapatkan semua submodalitas untuk strategi itu. Kemudian bicarakanlah sesuatu yang ingin Anda dorong untuk dilakukan orang tersebut dengan menggunakan sintaksis yang sama dan kata-kata submodalitas penting yang sama. Lalu nilailah dari hasil yang Anda ciptakan dalam kondisi orang tersebut. Anda masih belum memiliki seluruh strateginya, jadi Anda harus terus bertanya. Setelah Anda mendengar sesuatu lalu melihat gambar dalam pikiran Anda, apa selanjutnya yang membuat Anda menjadi sangat termotivasi? Apakah Anda mengatakan sesuatu kepada diri Anda sendiri? Apakah Anda merasakan sesuatu dalam hati atau sesuatu yang lain terjadi? Jika pada saat itu dia merasakan perasaan yang membuatnya sangat termotivasi, maka strateginya telah selesai. Dia telah menghasilkan serangkaian bayangan, dan kasus ini AE, VI, dan KI yang menciptakan kondisi motivasi. Dia telah mendengar sesuatu, melihat gambar dalam pikirannya, dan kemudian merasa termotivasi. Sebagian besar orang membutuhkan dorongan luar dan 2 atau 3 dorongan dari dalam sebelum selesai. Meskipun sebagian orang memiliki strategi yang terdiri dari 10 atau 15 bayangan yang berbeda sebelum mereka mencapai kondisi yang diinginkan. Sekarang, karena Anda mengetahui sintaksis strateginya, maka Anda harus mengetahui submodalitasnya. Jadi tanyalah, bagaimana dengan sesuatu yang Anda dengar yang memotivasi Anda? Apakah itu nada suara seseorang, kata-kata itu sendiri, kecepatan atau irama suara? Apa yang Anda bayangkan dalam pikiran Anda? Apakah gambaran besar yang terang? Begitu Anda telah menanyakan semua ini, maka bisa menguji tanggapannya dengan mengatakan kepadanya menggunakan nada suara yang sama yang akan memotivasi orang itu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, dan kemudian katakan kepada orang itu apa yang akan dibayangkannya dan perasaan apa yang akan muncul jika Anda melakukan semua ini secara akurat. Maka Anda melihat orang berada dalam kondisi termotivasi di depan mata Anda. Jika Anda meragukan pentingnya sintaksis, maka cobalah mengubah urutannya secara perlahan. Kemudian katakan kepadanya bagaimana rasanya dan apa yang akan dia katakan kepada dirinya sendiri. Dan Anda akan melihat orang menatap Anda dengan pandangan tidak tertarik. Anda memiliki bahan yang benar tetapi urutannya salah. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengetahui strategi seseorang? Tergantung pada kerumitan kegiatan yang ingin Anda ketahui. Terkadang hanya membutuhkan waktu 1 atau 2 menit untuk mengetahui sintaksis yang tepat yang akan memotivasi orang itu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Misalkan saja Anda seorang pelatih lari. Anda ingin memotivasi orang dalam contoh di atas untuk menjadi pelari jarak jauh yang hebat. Meskipun dia memiliki bakat dan minat, tapi dia sangat tidak termotivasi untuk berkomitmen. Jadi bagaimana Anda akan mulai melakukannya? Apakah Anda akan mengajaknya keluar dan memintanya melihat para pelari terbaik Anda sedang berlatih? Apakah Anda akan menunjukkan lintasan larinya?
Apakah Anda akan berbicara sangat cepat agar semangatnya terus membara untuk menunjukkan betapa senangnya Anda? Tentu saja tidak. Semua perilaku itu akan berhasil pada orang yang memiliki strategi visual dan akan membuat orang ini dapat bersemangat bila yang bersangkutan memiliki strategi lain. Sebaliknya, kita harus berbicara kepadanya menggunakan rangsangan auditori yang membuatnya bersemangat. Pertama, jangan berbicara sangat cepat seperti yang dilakukan oleh orang visual. Dan jangan berbicara sangat pelan dan tidak bersemangat seperti orang kinestetik. Berbicaralah dengan suara yang teratur, mantap, jelas, dan bergema. Berbicaralah dengan submodalitas tinggi, nada dan tempo yang sangat persis sehingga Anda bisa mengetahui apa yang awalnya memicu strategi motivasinya. Anda bisa berkata seperti ini, "Saya yakin Anda sering mendengarkan tentang betapa suksesnya program lari kita. Itu menjadi perbincangan hangat di sekolah saat ini. Kita telah menarik banyak sekali penonton tahun ini. Suara mereka gegap gempita sekali. Anak-anak saya mengatakan kalau suara penonton tersebut sangat bermanfaat bagi mereka. Suara itu membuat mereka mencapai tingkat yang tidak pernah mereka harapkan bisa mereka raih. Dan gemuruh penonton saat Anda menyentuh garis akhir sangat mengagumkan. Saya tidak pernah mendengar suara seperti itu selama saya melatih." Nah, Anda berbicara menggunakan bahasanya. Anda sedang menggunakan sistem pembayangan yang sama dengan dirinya. Anda bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menunjukkan kepadanya stadion baru yang besar dan dia akan tertidur. Biarkan dia mendengar gemuruh penonton saat dia melintasi garis akhir dan Anda telah menarik perhatiannya. Itu baru bagian pertama dari sintaksis, yaitu sesuatu yang membuatnya bersemangat. Itu saja tidak akan membuatnya sangat termotivasi. Anda juga harus menyatukan rangkaian internal tergantung pada deskripsi apa yang dia berikan kepada Anda. Anda mungkin berlatih dari petunjuk auditori ke suatu seperti ini. Saat mendengar gemuruh penonton tuan rumah, Anda akan bisa membayangkan diri Anda berlari di lomba lari terbaik dalam hidup Anda. Merasa sangat termotivasi untuk mengikuti lomba terbaik dalam hidup Anda. Jika Anda memiliki bisnis, memotivasi pegawai Anda kemungkinan besar merupakan perhatian utama. Jika tidak, bisnis Anda tersebut tidak akan bertahan lama. Namun semakin banyak yang Anda ketahui tentang strategi motivasi, semakin Anda menyadari betapa sulitnya memotivasi orang dengan baik. Lagi pula, jika setiap pegawai Anda memiliki strategi yang berbeda, maka sulit untuk membuat bayangan yang akan memenuhi semua kebutuhan mereka. Jika Anda hanya menjalankan strategi Anda sendiri, maka Anda hanya akan memotivasi orang yang seperti Anda. Anda bisa saja memberi ceramah motivasi yang paling meyakinkan dan baik di dunia, tapi bila ceramah itu tidak sesuai dengan strategi setiap orang, maka ceramah itu tidak akan ada gunanya. Apa yang bisa Anda lakukan? Nah, memahami strategi akan memberi Anda dua wawasan yang jelas. Pertama, setiap teknik motivasi yang ditujukan untuk sebuah kelompok harus memiliki sesuatu untuk setiap orang, sesuatu yang visual, sesuatu yang auditori, dan sesuatu yang kinestetik. Anda harus menunjukkan sesuatu kepada mereka. Anda harus membiarkan mereka mendengar sesuatu, dan Anda harus memberi mereka perasaan, dan Anda harus bisa membedakan suara dan intonasi Anda agar dapat menarik tiga jenis orang tersebut. Kedua, tidak ada pengganti untuk bekerja dengan setiap orang. Anda bisa memberikan petunjuk yang luas ke sebuah kelompok yang bisa digunakan untuk bekerja oleh semua orang. Untuk mengetahui seluruh strategi yang digunakan setiap orang, maka sebaiknya Anda mengetahui strategi setiap orang. Apa yang kita bahas sejauh ini adalah rumus dasar untuk mengetahui strategi setiap orang. Untuk bisa menggunakannya dengan efektif, Anda harus mengetahui dengan rinci setiap langkah dari strategi tersebut. Anda harus menambahkan submodalitas ke pola dasar tersebut. Misalnya, jika strategi pembelian seseorang diawali dengan sesuatu yang visual, maka apa yang menarik matanya, warna yang terang, ukuran yang besar, apakah dia menjadi gila saat melihat pola tertentu atau desain unik yang heboh. Jika dia auditori, apakah dia tertarik dengan suara seksi atau keras, apakah dia menyukai suara keras dan gemuruh atau dengungan pelan yang efisien. Mengetahui submodalitas utama seseorang merupakan awal yang baik. Tepatnya, agar bisa menekan tombol yang benar, maka Anda harus mengetahui lebih banyak. Memahami strategi sangat penting agar sukses dalam bidang penjualan. Ada beberapa tenaga penjualan yang memahaminya secara naluriah. Saat mereka bertemu dengan seorang klien potensial, mereka segera membangun hubungan dan mengetahui strategi pengambilan keputusan orang tersebut.
Mereka mungkin memulainya dengan, "Saya lihat Anda menggunakan mesin fotokopi pesaing kami. Saya penasaran, hal pertama apa yang membuat Anda ingin membeli mesin itu? Apakah karena sesuatu yang Anda lihat atau baca tentang mesin itu? Atau apa karena seseorang memberitahu Anda mengenai mesin itu? Atau karena apa yang Anda rasakan terhadap tenaga penjualan atau produk itu sendiri?" Semua pertanyaan ini mungkin terlihat sedikit aneh, tetapi seorang tenaga penjual yang telah membangun hubungan akan berkata, "Saya penasaran karena saya sangat ingin memenuhi kebutuhan Anda." Jawaban untuk berbagai pertanyaan semacam itu bisa memberi tenaga penjual informasi yang berharga tentang bagaimana menyampaikan produknya dengan cara yang lebih efektif. Para klien memiliki strategi pembelian yang sangat spesifik. Saya juga tidak berbeda dengan orang lain saat berbelanja. Ada banyak sekali cara yang salah. Mencoba menjual sesuatu yang tidak saya inginkan dengan cara yang tidak ingin saya dengar. Tidak ada cara untuk melakukannya dengan benar. Jadi, agar efektif, maka seorang tenaga penjual harus membawa kembali para kliennya ke masa saat mereka membeli sesuatu yang mereka cintai. Dia harus mengetahui apa yang menyebabkan mereka memutuskan untuk membelinya, apa bahan-bahan utama dan submodalitasnya. Seorang tenaga penjual yang belajar cara mengetahui strategi akan belajar tentang kebutuhan tepat konsumennya. Kemudian dia akan memiliki daya untuk benar-benar memuaskan kebutuhan tersebut dan memiliki konsumen tetap. Saat Anda mengetahui strategi seseorang, maka Anda bisa mengetahui saat itu juga sesuatu yang membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mengetahuinya. Bagaimana dengan strategi yang membatasi seperti makan berlebihan? Dulu berat badan saya 134 kg. Bagaimana saya bisa membengkak sebesar itu? Mudah. Saya mengembangkan strategi pesta minum-minuman atau makan berlebihan, dan strategi tersebut menguasai saya. Saya mengetahui apa strategi saya kalau memikirkan ketika saya tidak lapar, tetapi menjadi sangat lapar tidak beberapa lama kemudian. Saat saya mengingat kembali masa itu, saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang menyebabkan saya ingin makan? Apakah sesuatu yang saya lihat, sesuatu yang saya dengar, atau sentuhan sesuatu atau seseorang? Saya menyadari kalau yang menyebabkan adalah sesuatu yang saya lihat. Saya sedang mengendarai mobil dan tiba-tiba melihat papan iklan restoran cepat saji tertentu. Begitu saya melihatnya, saya membayangkan sedang makan makanan kesukaan saya di sana. Dan kemudian saya mengatakan kepada diri saya, "Ya ampun, aku lapar." Hal itu menciptakan perasaan lapar sehingga kemudian saya berhenti untuk memesan makanan. Saya mungkin sedikit pun tidak lapar hingga saya melihat papan iklan yang memicu strategi ini, dan papan iklan tersebut ada di mana-mana. Selain itu, jika orang lain bertanya, "Anda ingin makan?" Bahkan meskipun saya tidak lapar, saya mulai membayangkan di dalam pikiran saya sedang makan makanan tertentu. Kemudian saya berkata pada diri saya, "Ya ampun, aku lapar." Yang akan menciptakan perasaan lapar, dan saya berkata, "Ayo kita makan." Lalu tentu saja ada banyak iklan televisi yang terus menunjukkan gambar banyak makanan kepada saya dan bertanya, "Bukankah Anda lapar? Bukankah Anda lapar?" Otak saya akan menanggapinya dengan membayangkan, dan saya berkata pada diri saya, "Ya ampun, aku lapar." Dan itu akan menciptakan perasaan yang akan mengarahkan saya ke restoran terdekat. Akhirnya saya mengubah perilaku saya dengan mengubah strategi saya. Saya menetapkan strategi baru sehingga saat melihat papan iklan makanan tersebut membuat saya membayangkan sedang melihat tubuh saya yang gemuk dan jelek di kaca, dan berkata pada diri saya sendiri, "Aku terlihat menjijikkan. Aku bisa melewatkan makanan ini." Kemudian saya membayangkan diri saya berolahraga, melihat tubuh saya semakin kuat, dan berkata pada diri saya sendiri, "Bagus sekali, kau terlihat tampan," yang menciptakan keinginan untuk berolahraga. Saya mengkaitkan semua ini melalui pengulangan. Melihat papan iklan, segera melihat diri saya yang gemuk, mendengar dialog dalam hati saya, dan seterusnya berulang kali, sama seperti pola kibasan. Sehingga melihat papan iklan atau mendengar mau makan siang, otomatis memicu strategi baru saya. Hasil yang diciptakan oleh strategi baru ini adalah tubuh saya sekarang dan kebiasaan makan yang mendukung saya hingga hari ini. Anda juga bisa menemukan strategi yang membuat alam bawah sadar Anda menciptakan hasil yang tidak Anda inginkan, dan Anda bisa mengubah strategi tersebut sekarang. Begitu Anda mengetahui strategi seseorang, Anda bisa membuatnya merasa sangat dicintai dengan memicu rangsangan yang tepat dan menyebabkan perasaan tertentu muncul dalam hati orang itu. Anda juga bisa mengetahui apa strategi cinta Anda sendiri. Strategi cinta berbeda dengan banyak strategi lainnya dalam satu hal penting.
Bukannya menggunakan prosedur berisi 3 atau 4 langkah, biasanya yang digunakan hanya satu langkah. Ada satu sentuhan, satu hal yang bisa dikatakan, atau satu cara untuk memandang seseorang sehingga membuatnya merasa sangat dicintai. Apakah itu berarti semua orang hanya membutuhkan satu hal agar merasa dicintai? Tidak, saya ingin memiliki ketiganya. Dan saya yakin Anda juga. Saya ingin seseorang menyentuh saya dengan cara yang tepat dan mengatakan kepada saya bahwa mereka mencintai saya dan menunjukkan kalau mereka mencintai saya. Karena satu indera sering mendominasi indera lainnya, maka menunjukkan rasa cinta dengan cepat membuka nomor kombinasi Anda sehingga membuat Anda merasa sangat dicintai. Bagaimana Anda mengetahui strategi cinta seseorang? Anda harusnya sudah tahu hal pertama apa yang Anda lakukan. Hal pertama apa yang Anda lakukan setiap kali Anda mengetahui strategi apapun. Anda menempatkan orang tersebut dalam kondisi yang strateginya ingin Anda ketahui. Ingatlah, kondisi adalah energi yang menjalankan sirkuit. Jadi tanyalah kepada orang tersebut. Ingatlah saat Anda merasa sangat dicintai. Untuk memastikan dia berada dalam kondisi yang tepat, lanjutkan dengan, bisakah Anda mengingat waktu khusus saat Anda merasa sangat dicintai? Kembalilah ke masa itu, ingat bagaimana rasanya, rasakan kembali perasaan itu dalam tubuh Anda sekarang. Jadi, Anda berhasil menempatkan orang-orang tersebut dalam kondisi yang tepat. Selanjutnya, Anda harus mengetahui strateginya. Tanyalah saat Anda mengingat masa itu dan merasakan perasaan cinta yang mendalam itu, apakah merupakan keharusan orang tersebut menunjukkan cintanya dengan mengembalikan barang, mengajak Anda ke tempat-tempat tertentu, atau memandang Anda dengan cara tertentu? Apakah merupakan keharusan orang ini menunjukkan cintanya dengan cara ini agar Anda merasa sangat dicintai? Perhatikan jawaban dan cocokkan. Selanjutnya, kembalikan orang tersebut dalam kondisi cinta dan katakanlah, ingat saat Anda merasa sangat dicintai. Agar Anda merasakan perasaan cinta yang mendalam, apakah merupakan keharusan orang tersebut menunjukkan cintanya dengan cara tertentu agar Anda merasa sangat dicintai? Nilailah jawaban lisan dan nonverbal untuk melihat kecocokannya. Terakhir, tanyalah, ingatlah bagaimana rasanya sangat dicintai. Agar Anda merasakan perasaan cinta yang mendalam, apakah merupakan keharusan seseorang menyentuh Anda dengan cara tertentu agar Anda merasa sangat dicintai? Begitu Anda mengetahui bahan utama yang menciptakan perasaan cinta yang mendalam bagi seorang ini, maka Anda harus mengetahui submodalitas khususnya. Misalnya, tanyalah, sekhusus apa seseorang harus menyentuh Anda agar Anda merasa sangat dicintai? Mintalah orang tersebut memperagakannya dan kemudian ujilah. Sentuhlah dia dengan cara tersebut, dan jika Anda telah melakukannya dengan benar, Anda akan melihat kondisi orang tersebut berubah saat itu juga. Saya melakukan ini dalam seminar setiap minggu dan tidak pernah gagal. Kita semua memiliki pandangan tertentu, cara tertentu untuk mengusap rambut, nada suara tertentu, cara untuk mengatakan aku mencintaimu yang membuat hati kita luluh. Sebagian besar dari kita tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya. Namun dalam kondisi dicintai, kita bisa memunculkan satu hal yang membuat kita merasa sangat dicintai. Tidak masalah jika orang-orang yang mengikuti seminar tidak mengenal saya dan mereka berdiri di tengah-tengah ruangan yang penuh dengan orang asing. Jika saya menggunakan strategi cinta mereka, jika saya menyentuh mereka dengan cara yang tepat atau memandang mereka dengan cara yang tepat, hati mereka akan luluh. Pilihan mereka sangat kecil karena otak mereka menerima sinyal yang menciptakan perasaan sangat dicintai. Sebagian kecil orang awalnya memiliki 2 strategi cinta, bukannya 1. Mereka akan memikirkan sebuah sentuhan dan mereka akan memikirkan tentang sesuatu yang ingin sekali mereka dengar. Jika Anda harus menempatkan mereka dalam kondisi yang tepat dan meminta mereka untuk membuat sebuah perbedaan, tanyalah kepada mereka jika mereka bisa merasakan sentuhan tersebut tetapi tidak bisa mendengar suara. Apakah mereka merasa sangat dicintai? Jika mereka mendengar suara tetapi tidak merasakan sentuhan, apakah mereka merasa sangat dicintai? Jika mereka berada dalam kondisi yang tepat, mereka akan bisa membuat sebuah perbedaan yang jelas tanpa gagal. Ingatlah bahwa kita semua membutuhkan 3 strategi, namun hanya 1 strategi yang membuka brankasnya, hanya 1 strategi yang berhasil. Mengetahui strategi cinta pasangan Anda atau anak Anda bisa menjadi salah satu pemahaman yang paling besar untuk mendukung hubungan Anda. Jika Anda mengetahui bagaimana caranya membuat orang tersebut merasa dicintai kapan saja, maka itu adalah cara yang sangat bagus. Jika Anda tidak mengetahui strategi cintanya, maka itu sangat disayangkan. Saya yakin kita semua pernah berada dalam suatu situasi setidaknya sekali dalam hidup kita mencintai seseorang dan menunjukkan cinta, tetapi tidak dipercaya.
Atau seseorang menunjukkan cintanya kepada kita tapi kita tidak percaya, komunikasi tersebut tidak berhasil karena strateginya tidak cocok. Ada dinamika menarik yang berkembang dalam hubungan. Di awal hubungan, tahap yang saya sebut berpacaran, kita sangat aktif. Jadi bagaimana caranya kita menunjukkan kepada seseorang kalau kita mencintainya? Apakah hanya dengan mengatakan kita mencintainya? Apakah hanya dengan menunjukkan kepada mereka kalau hanya menyentuh mereka? Tentu saja tidak. Selama berpacaran kita melakukan semuanya. Kita saling menunjukkan, kita saling mengatakan, dan kita saling menyentuh sepanjang waktu. Seiring berjalannya waktu, apakah kita masih memiliki ketiganya? Beberapa pasangan masih memilikinya. Mereka pengecualian, bukan peraturan. Nah, apakah cinta kita kepada orang tersebut berkurang? Tentu saja tidak. Kita hanya tidak aktif lagi. Kita merasa nyaman dalam hubungan tersebut. Kita mengetahui kalau orang tersebut mencintai kita dan kita mencintainya. Jadi sekarang bagaimana kita menyampaikan perasaan cinta kita? Mungkin dengan cara yang sama seperti yang ingin kita terima. Jika demikian, apa yang terjadi dengan kualitas perasaan cinta dalam hubungan tersebut? Mari kita bahas. Jika seorang suami memiliki strategi cinta auditori, kemungkinan besar bagaimana dia akan menunjukkan cinta kepada istrinya tentu saja dengan mengatakannya. Namun, bagaimana jika sang istri memiliki strategi cinta visual, sehingga otaknya membuatnya merasa sangat dicintai hanya setelah menerima rangsangan visual tertentu? Apa yang akan terjadi? Seiring berjalannya waktu, tak satu pun orang dalam hubungan ini akan merasa sangat dicintai. Saat mereka berpacaran, mereka melakukan semuanya, menunjukkan, mengatakan, dan menyentuh, dan memicu strategi cinta mereka. Sekarang, sang suami masuk dan berkata, "Aku mencintaimu sayang." Dan sang istri menjawab, "Tidak, kau tidak mencintaiku." Sang suami bertanya, "Apa yang kau katakan? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu?" Sang istri mungkin berkata, "Bicara itu mudah. Kau tak pernah membawakan bunga lagi untukku. Kau tak pernah mengajakku ke suatu tempat denganmu. Kau tak pernah memandangiku dengan cara yang istimewa." "Apa yang kau maksud memandangimu?" tanya sang suami. "Sudah kukatakan, aku mencintaimu." Sang istri tidak merasakan perasaan cinta mendalam lagi karena rangsangan khusus yang memicu perasaan tersebut tidak terus digunakan oleh suaminya. Atau misalnya sebaliknya, yaitu sang suami visual dan sang istri auditori. Dia menunjukkan kepada istrinya kalau dia mencintainya dengan membelikan barang, mengajaknya ke suatu tempat, mengiriminya bunga. Pada suatu hari, sang istri berkata, "Kau tidak mencintaiku." Sang suami marah. "Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Lihatlah rumah yang kubelikan untukmu ini, tempat yang kita kunjungi." Sang istri berkata, "Ya, tapi kau tidak pernah mengatakan kau mencintaiku." "Aku mencintaimu," teriak sang suami dengan nada suara yang sama sekali tidak sesuai dengan strategi sang istri. Akibatnya, sang istri merasa tidak dicintai. Atau bagaimana dengan salah satu ketidakcocokan terbesar dalam sejarah? Pria kinestetik dan wanita visual. Sang pria pulang dan ingin memeluk istrinya. "Jangan menyentuhku," kata sang istri. "Kau selalu memegangku. Yang kau inginkan hanya mendekap dan memeluk. Mengapa kita tidak pergi ke suatu tempat saja? Pandanglah aku sebelum kau menyentuhku. Apakah adegan ini terdengar akrab? Bisakah sekarang Anda melihat bagaimana sebuah hubungan Anda di masa lalu akhir di awal Anda melakukan semuanya. Tetapi seiring berjalannya waktu Anda mulai menyampaikan cinta Anda dengan satu cara dan pasangan Anda membutuhkannya dengan cara lain atau sebaliknya. Kesadaran merupakan faktor yang baik. Sebagian besar dari kita menganggap peta dunia kita seperti itu. Kita berpikir, "Saya tahu apa yang membuat saya merasa dicintai. Pasti itulah yang terjadi pada orang lain." Kita lupa bahwa peta bukanlah wilayah. Peta hanyalah bagaimana kita melihat wilayah tersebut. Sekarang karena Anda mengetahui bagaimana caranya mengetahui strategi cinta, duduklah bersama pasangan Anda dan cari tahulah apa yang membuatnya merasa sangat dicintai. Dan setelah mengetahui strategi cinta Anda sendiri, ajarilah pasangan Anda untuk memicu perasaan sangat dicintai Anda. Berbagai perubahan yang dihasilkan dari pemahaman ini pada kualitas hubungan Anda jauh lebih berharga dibandingkan uang yang Anda keluarkan untuk membeli buku ini. Orang-orang memiliki strategi untuk apapun. Jika seseorang bangun di pagi hari dengan penuh semangat, dia memiliki strategi untuk melakukan hal itu. Meskipun dia mungkin tidak mengetahui apa strateginya, namun jika Anda bertanya kepadanya, dia bisa mengatakan kepada Anda apa yang dikatakan atau dirasakan atau dilihatnya yang membuatnya bersemangat. Ingatlah
bahwa cara untuk mengetahui sebuah strategi adalah dengan mengajak koki ke dapur. Itu dia. Mintalah dia masuk ke dalam kondisi yang Anda inginkan, kemudian saat dia masih dalam kondisi tersebut, cari tahulah apa yang dilakukannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi tersebut. Anda mungkin meminta seseorang yang mudah bangun di pagi hari untuk mengingat pagi tertentu saat dia bangun dengan cepat dan mudah. Mintalah dia untuk mengingat hal pertama yang diingatnya. Dia mungkin mengatakan bahwa dirinya mendengar batinnya berkata, waktunya bangun. Lalu kemudian mintalah dia untuk mengingat apa yang selanjutnya membuatnya bangun dengan cepat. Apakah dia membayangkan sesuatu atau merasakan sesuatu? Dia mungkin berkata, saya membayangkan diri saya bangun dari tempat tidur dan mandi di bawah pancuran air hangat. Saya mengguncangkan tubuh saya dan kemudian keluar. Tampaknya strategi yang sederhana. Selanjutnya Anda harus mengetahui jenis dan jumlah bahannya. Jadi tanyalah, suaranya seperti apa yang mengatakan saat Anda untuk bangun. Apa karena kualitas suaranya yang membuat Anda bangun? Dia mungkin akan menjawab, suara itu keras dan berbicara sangat cepat. Sekarang tanyalah, adegan apa yang Anda bayangkan? Dia mungkin menjawab, adegan itu terang dan bergerak cepat. Sekarang Anda bisa mencoba strategi itu untuk diri Anda sendiri. Menurut saya, Anda akan menemukan seperti halnya saya bahwa dengan mempercepat kata-kata dan gambar Anda, membesarkan volume dan tingkat kecemerlangan, Anda bisa bangun dengan cepat. Sebaliknya, jika Anda sulit tidur, pelankan suara bisikan Anda dan menguaplah. Berbicaralah dengan nada suara mengantuk dan Anda akan merasa sangat lelah seketika itu juga. Cobalah sekarang juga. Berbicaralah sangat pelan seperti orang yang sangat lelah dengan suara seperti menguap di dalam hati Anda. Bicaralah tentang betapa lelah Anda. Sekarang cepatkan dan rasakan perbedaannya. Intinya, Anda bisa mencoba strategi apapun selama Anda menempatkan seseorang dalam kondisi tersebut dan mencari tahu secara khusus apa yang dilakukannya, beserta urutan dan rangkaiannya. Kuncinya tidak hanya belajar beberapa strategi dan kemudian menggunakannya. Hal yang paling penting adalah terus menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan orang dengan baik dan kemudian mencari tahu bagaimana mereka melakukannya, apa strategi mereka. Itulah inti dari mencontoh. NLP mirip fisik inti dari pikiran. Fisika membahas struktur dari kenyataan, sifat dunia. NLP melakukan hal yang sama dengan pikiran Anda. NLP membuat Anda bisa membagi sesuatu menjadi beberapa bagian komponen agar bisa bekerja. Orang-orang telah menghabiskan waktu sepanjang hidup mereka mencoba untuk menemukan cara agar merasa sangat dicintai. Mereka menghabiskan banyak uang mencoba untuk mengenal diri mereka sendiri. Dengan para analis dan membaca lusinan buku tentang cara untuk sukses, NLP memberi kita cara untuk mencapai semua ini dengan banyak tujuan lainnya, dengan anggun, efisien, efektif, dan sekarang. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu cara agar berada dalam kondisi berdaya adalah melalui sintaksis dan bayangan. Cara yang lain adalah melalui fisiologi. Sebelumnya kita membicarakan tentang bagaimana pikiran dan tubuh dihubungkan oleh lingkaran sibernetika. Di bab ini kita membahas tentang kondisi dari sisi pikiran. Sekarang mari kita membahas sisi lainnya. Mari kita membahas pada bab 9.